Jadi betul apa yang terjadi waktu itu dan bagaimana cara mengatasi krisis kalau terjadi lagi. Jadi ini boleh teori sedikit Mas ya, izin. Silakan Pak, Bapak mau ngomong apa saya kasih kebebasan. Oke. Di buku moneter itu ada pemenang Nobel yang bilang bahwa dia mempelajari krisis tahun 1930 di Amerika. Dia bilang waktu itu krisis, mereka debat bunga di nolin kok masih krisis. Rupanya pada waktu itu walaupun suku bunga rendah, nol, tapi uang, vitamin yang di sistem perekonomian itu negatif. Jadi ekonominya dicekek. Itu sebetulnya yang melandasi teori utama kebijakan moneter. Jadi kalau Anda mau lihat kebijakan moneter, ketat atau longgar, jangan hanya dilihat dari suku bunga. Dia bilang begitu, lihat laju pertumbuhan uang primer, base money. Jadi dampak kebijakan moneter amat signifikan di perekonomian. Tahun 1997, 98, 97, kita melakukan kesalahan yang fatal. Pada waktu itu, BI menaikkan bunga sampai 60% lebih karena untuk menjaga rupiah. Semua berpikir kita melakukan kebijakan uang ketat, ya kan? Wah, bunga tinggi perusahaan mana ada yang pinjam. Tapi kalau kita lihat di belakangnya apa yang terjadi? Kita mencetak uang, base money itu tumbuhnya 100%. Jadi kebijakannya kacau balau. Mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu. Bunga yang tinggi menghancurkan real sektor, uang yang banyak dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita pada waktu itu tanpa sadar. Ini bukan karena yang ekonom-ekonom yang dulu bodoh atau gimana, tapi emang kita belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jadi kita belum tahu nyata seperti apa. Dan saya simpulkan kesalahan kita di situ. Jadi pada waktu 2008 ada global financial meltdown, kebijakan kita ubah. Saya bisik-bisik sedikit lah ke think tanknya SBY. Waktu itu mau jatuh ekonominya, ekspansi fiskal di tahun 2009, dan suku bunga diturunkan di bulan Desember 2008 ketika rupiah sedang melemah. Jadi hitungan saya lagi nih, kalau kita